Fadilah ini terkena skizofrenia, di mana skizofrenia itu ada bisikan-bisikan yang sering didengar dan mempengaruhi secara psikis ya dan pikiran. Nanti kita akan saya tanya juga kepada Ibu Nur, sebenarnya bisikan itu berupa apa. Ikuti terus video kami ya. Bu Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bisikan yang Ibu dengar itu tentang apa? Pertama tentang suruh nabrak taksi bunuh diri. Gimana? Nabrak taksi? Iya. Masya Allah. Oh. Nabrak taksi. Terus yang keduanya itu suka itu apa? Mikir laki-laki gitu. Maksudnya gimana itu? Secara spesifiknya mikir laki-laki itu disuruh kawin sama seorang laki-laki atau seperti apa, Bu? Ya kalau itu ada bayangan seorang laki-laki itu terus bayangan terus. Gitu. Ya. Ya. Maaf Bu Nur, bayangan laki-laki yang dikenal Iya. atau yang berpengaruh terhadap kehidupan Bu Nur? Tadinya yang dikenal. Yang dikenal terus kalau ada orang kenalan gitu langsung pikiran itu terus membayangin gitu ada seorang laki-laki gitu. Membayangi dia menjahati ibu atau gimana? Nggak menjahati. Sepertinya itu kalau Umpama kenal sama ini nih, Cice namanya, terus gimana? sepertinya itu kalau saya mau tidur itu kan dia itu ada gitu, ada di Lihat aja, melihati ibu aja gitu atau gimana? dia itu datang gitu. Datang. Di sebelahku gitu ngomong-ngomong gitu. Kok ibu takut? Nggak takut, tapi ngomong-ngomong gitu. Apa yang dikatakan Bu waktu ngomong-ngomong itu? Ya cerita seperti cerita setiap hari ngomong-ngomong seperti ini. Oh gitu. Itu mengenai tadi, maaf, mengenai bunuh diri itu Bu, itu muncul kata-kata itu pas jam-jam tertentu atau seperti apa Bu? Kalau saya keluar rumah naik itu? sepeda gitu, Naik sepeda. nanti lihat taksi gitu langsung ada suara di telinga sini, telinga sini, tabrak itu taksi gitu. Ya. Masya Allah. Udah lama itu proses mendengar yang sesuatu yang mengerikan itu Bu? Sudah lama, dari tahun berapa ya? Tahun 2018 lah. Hampir 5 tahun ya. 2018 itu ibu sudah di Taiwan? Sudah. Oh, sejak kapan tuh di Taiwan? Saya di Taiwan sejak tahun 2010. 2010. Kalah kita ini. Sudah belum kemana-mana. Ibu udah ketanya ibu. Terus sama Pak Ustadz di bagaimanain itu Bu? Apakah suara itu sudah benar-benar hilang sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara itu sudah semua hilang, nggak ada suara sama sekali, nggak ada. Apakah prosesnya cuma singkat aja atau ada proses gimana Bu? Ketemu dengan Pak Ustadz, lamanya berapa lama, prosesnya berapa lama tuh Bu? Oh ya, tadinya itu setiap ada Ustadz ngaminin itu skizo itu saya ikut. Oh, lewat video. Ya, dia itu. Terus, tapi masih ada, cuma masih ada bisikan. Ya. Bertambah, berkurang atau semakin? Bertambah. Malah bertambah. Ya. Oh, terus gimana? Terus saya menghubungi Buma. Terus video call sama Ustadz. Ya, terus 2 kali ya. 2 kali itu alhamdulillah sudah nggak ada. Mungkin yang 2 kali itu cuma ngaminkan 1 kali itu langsung nggak ada. Ya. Ini yang unik nih Bu, ibu mendengarkan YouTube-nya Ustadz mengaminkan yang tadinya bisikannya seberapa malah bertambah. Tapi kenapa ibu mau ketemu Ustadz, nggak takut bertambah banyak lagi? Nggak, kan yang bunuh diri itu kan agak sedikit. Agak sedikit, tapi yang itu bayangan laki-laki itu ada terus. Mengganggu banget. Iya, kalau mau tidur itu mengganggu. Walaupun ibu nggak kenal atau kenal ya? Kenal. Iya. Tapi ibu nggak suka ada orang itu. Nah, saya mau tanya langsung Pak Ustadz ini. Pak Ustadz, mohon pencerahannya mengenai sakit yang terkena pada Ibu Nur. Ada bayangan laki-laki dan suara. Itu sebenarnya bayangan laki-lakinya bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya ya Pak Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi alhamdulillah memang Ibu Nur itu kena skizofrenia karena memang persoalan kehidupan sehari-hari ya Bu Nur ya, yang pada saat itu menghimpit Ibu Nur dari dari keluarga, kemudian ya dari masalah keluarga yang menghimpit sehingga ada unsur putus asa waktu itu. Nah, putus asa di dalam Islam tidak boleh. Wala tayasu, jadi janganlah berputus asa, itu memang tidak boleh di dalam Islam, tidak boleh, senantiasa harus berusaha berubah menjadi yang lebih baik, lebih baik, lebih baik. Nah, pada saat itu memang Bu Nur istilahnya pegangan agamanya ya sebenarnya teorinya paham, tapi pengaplikasiannya nggak ketemu karena memang teori dengan aplikasi dengan apa yang terjadi sehari-hari ini kan bukan tidak cocok ya, karena kalau kejadian begini saya harus ambil ayat apa, saya harus mengambil hadis yang mana, kan seperti itu. Karena memang belum terbiasa, akhirnya putus asa itu muncul. Nah, pada saat putus asa itu muncul, kemudian mengaminkan doa saya, waktu itu kita hanya video call ya Bu ya? Iya. Kita Ibu di Taiwan, saya di sini gitu ya? Iya, betul ya. Itu hanya video call itu Ci. Video call alhamdulillah selesai. Kemudian yang kedua, memang hanya persoalan ada gambaran laki-laki itu ada terus sama Ibu Nur. Nah, kalau gambaran laki-laki kemudian Ibu Nur tadi itu cerita kayak ada di sebelah saya ngomong, ini bukan skizo. Walaupun ada skizo tapi bukan skizo murni. Ini pelet biasanya. Jadi pelet itu dimasukkan ke pikirannya Ibu Nur. Ya pelet-pelet di Indonesia kan begitu ya, dibacain atau dimantrain, bacain sesuatu ya, begitulah pelet itu ya. Kemudian karena pelet itu laki-laki itu memang punya, karena memang itu peletnya itu dilatih terus-menerus, sehingga pada saat dia berkenaan dengan Ibu Nur pun pelet itu dilempar sama dia ya, karena Ibu Nur kondisinya rapuh ya, otomatis itu masuk ke sini ya, dan ganggu juga. Yang bertujuan memang untuk supaya Bu Nur itu ingat terus sama laki-laki itu. Ya pelet begitulah. Pelet itu kalau yang orang nggak punya, peletnya itu biasanya ya begitu. Kalau pelet itu orang yang punya, biasanya kalau nggak Mercy, Innova, Lamborghini kan gitu. Innova. Iya. Skizo ini kan yang Bu Nur itu ada tabrakan ke taksi dan lain-lain, biasa itu dilatar belakangi oleh kejiwaan atau gangguan batinnya atau kesedihan atau apa demikian juga. Iya, seperti itu ya. Jadi Bu Nur karena memang ada kesedihan waktu itu, kemudian kesedihan ada putus asa. Nggak cuma Bu Nur, siapapun orang, dia Muslim atau non Muslim, kalau dia ada kesedihan, kemudian putus asa, biasanya muncul kalimat itu disuruh bunuh diri. Karena pada waktu sedih yang berkepanjangan itu, jin itu masuk ke otaknya manusia yang sedih berkepanjangan. Kemudian kalau sudah sedih berkepanjangan kan urutan berikutnya kan biasanya, ngapain saya hidup, aku kok nggak bermanfaat, aku jadi, umpamanya kalau Bunda aku jadi istri kok seperti ini, ngapain sebenarnya begitu kan berkecamuk. Itu menjadi sumpah di mana ada kalimat ngapain aku hidup, itu sumpah sudah. Padahal seorang hidup itu sebenarnya itu karunia dari Allah. Nah, karena belum paham, mulailah Dajjal itu masuk ke otak. Sehingga Dajjal itulah yang gembosin jin yang ada di otak, yang krem, disuruh bunuh diri. Karena pikirannya memang waktu itu Bu Nur memang ya, ngapain aku begini, aku kan seperti nggak manfaat kehidupannya waktu itu. Tapi alhamdulillah Bu Nur paham pada waktu video call itu, alhamdulillah Ibu Nur paham sehingga ngerti jangan diulang lagi ya, insya Allah nanti tobat pada Allah ya, saya jadi tobat nggak kemana-mana ya Bu ya. Iya. Tobat kepada Allah Ta'ala, jangan putus asa, hanya seperti itu ya. Iya. Alhamdulillah seperti itu Ci. Bu Nur menderita skizo itu sebelum ketemu Ustadz Danu tuh berapa tahun tuh, dari 2018? Iya, dari sampai
sampai 2022 ya. 2022. kurang lebih 4 tahun. Iya. Selama 4 tahun ini udah berobat kemana-mana atau ketemu dengan YouTube-nya Ustadz Danu tuh dari siapa atau ibu cari sendiri tuh? Adik saya ketemu adik saya tuh ngomong sekarang itu ada Ustadz Danu, coba lihat gitu. Adiknya di Indonesia? Di Indonesia. Oh, ngabari. Iya. Terus? Kan dia takut saya kan kalau sedih nantinya gimana gitu adik saya tuh. Sekarang ada Ustadz Danu, saya tuh cari pokoknya setiap ngaminin itu kan reaksi nangis terus gitu. Oh, ibu reaksi nangis terus? Iya, pertama kali. Tanpa disadari nangis terus? Iya. Oh. Terus itu terus tak buka terus kan. Pokoknya setiap ada video baru ngaminin, video baru ngaminin. Oh. Iya. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama juga manfaat gitu. Amin, amin, amin. Insyaallah. Oh gitu Ibu Nur ya. Tapi nggak sebelum lihat video nggak berobat kemana-mana? Enggak. Nggak. Kan di Taiwan nggak ada itu, nggak ada berobat. Apa sosok laki ini berkenaan dengan Ibu dijodohkan atau memang dia menghantui Ibu terus? Enggak, tadinya gini, ceritanya itu laki-laki itu sepertinya mau ngajak saya poligami. Oh. Saya kan di Taiwan. Nah, itu dia kan lewatnya Facebook tadinya. Oh, kenalan di Facebook? Iya. Tuh. Tapi sempat ngomong lewat telepon gitu. Sering, dia tuh sering kalau malam itu sering SMS atau telepon gitu kalau malam. Tadinya saya juga marahin orang kok telepon-telepon terus gitu, kan ganggu. Iya. Mbak Nur, pas video call yang pertama ke Ustadz Danu, ada perubahan apa tuh? Alhamdulillah perubahannya banyak. Oh, banyak? Iya, yang sakit badan juga hilang. Terus Sakit yang badan seperti apa, Bu? sakit badan itu kan saya dulu sakitnya banyak sekali. Iya. Mak, Gak, sebutin, Bu. ada nih tulang ekor sakit. Oh, tulang ekor. Ya. Terus sini punggung sini sakit. Terus tangan sakit, ini sakit, tadinya nggak bisa. Maksudnya sakitnya kayak apa yang itu? Berat. Jarum atau Iya. kayak sebutan gitu apa jarum terus? Jarum berat ini tadinya. Berat. Sekarang enggak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terus ini yang tulang ekor tuh alhamdulillah sudah enggak sakit. Itu satu kaligus mengaminkan doa Pak Ustadz Danu. Yang pertama kali kan cuma pinggang, terus pinggang. sembuh. Terus tapi sakit lagi yang tulang ekor gitu kan. Nambah lagi sakit. Iya. Terus yang kedua? Yang kedua kan masih ada sekiso yang itu masih ada bunyi, ada bisikan tapi nggak bisikan itu kalau ngaminin Ustadz Danu itu ada suara lagi. Kalau ada Ustadz ngaminin seperti gitu di sini kan mati lampu gitu. Mati lampu. Iya. Oh, bisikannya mati lampu? Iya. Iya, ingat. Iya. Gitu maksudnya. Iya, masih ingat kenapa itu kok bisa mati lampu kan? Kalau pas ngaminin mati lampu gitu. Iya. Karena kan saya terlalu memikirkan itu laki-laki itu. Ya, benar. Tapi sekarang udah hilang, nggak ada mati lampunya itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi kayak lagu dangdut mati lampu. Tapi emang lucu, saya diceritain ketawa loh. Ya ketawa saya tuh, masa sih iya. Aduh, apa lagi ini? Bayangannya udah hilang tapi Nggak ada. sekarang. Tapi Bayangannya orangnya kan- masih nelpon. Enggak, sekarang kan udah tak marahin. Pertama kali itu tak marah. Marah itu. Sampai sekarang masih di Taiwan. Sekarang udah nggak boleh. Sudah kontraknya habis. Oh, kontrak. Masa kontrak 12 tahun itu udah nggak bisa masuk Taiwan. 12 tahun. Terus akan pindah kemana lagi Bu nanti kira-kira? Ke Kendal. Oh, Sopo ngerti malah ke Singapura gitu. Oh iya. Enggak. Pengalaman kerja di luar negeri. Sekarang gimana di Kendal? Udah tenang, udah. Belum pulang barusan kemarin. Baru dari bandara. Iya, dari bandara sudah Taiwan bandara ke sini. Iya. Baru mau mulai lagi ke Kendal. Kendal. Oh. Berapa jam Bu penerbangan Taiwan sini? 5 jam 5 jam ya? Di sana Ibu sendiri? sendiri. Bu, pada waktu didoakan beliau Pak Ustadz, yang Ibu rasakan di kepala itu seperti apa Bu? Apa ada sesuatu yang keluar atau bagaimana? Iya, tadinya kan kalau dipegang gini juga sakit kan. Oh, gitu? Sekarang enggak, alhamdulillah enggak sakit.
Sini nih, sini. Yang bisikan itu? Yang bisikan itu kan tadinya di sini ada suara gitu di telinga yang sebelah sini. Kanan apa kiri? Kanan. Kiri. Ya kiri ya? Kiri, ya. Kiri. Nah, terus begitu sekali didoain langsung hilang gitu aja? Langsung hilang. Yang doa itu hilang. Alhamdulillah hilang. Ya. Saya banyak mendengar nih pekerja-pekerja di luar negeri kesulitan waktu yang didapat untuk telepon, nonton video dari majikan-majikan. Apakah Ibu juga demikian? Alhamdulillah enggak, bebas saya. Sholat boleh, puasa boleh, baca Quran boleh, dikasih Dapat waktu. majikan yang bagus. Itu sholatnya itu kalau waktunya sholat kamu kok belum sholat? Gitu. Malah diingatkan. Iya. Kalau puasa Bu, bulan Ramadan? Wah boleh, masalah dibeliin itu kurma itu buat belakang. Yang Itu penting, baik berarti. yang penting kewajiban Ibu dijalankan semua. Iya. Ketemu Cina Taiwan baik itu ya begini. Alhamdulillah. Insya Allah nanti orangnya mau ke sini. Oh ya? Iya, mau Wah, datang itu. ke rumah. Iya. Oh, ke rumah Ibu, kirain mau ke kling. Mantap. Mau nyambut sih? Oh, mau ke Kendal tuh. Iya, udah. Dia aslinya kan saya nggak boleh pulang, mau dicarikan majikan baru, tapi saya kan nggak mau gitu, mau pulang, tetap mau pulang sudah 12 Oh, kenapa tahun. dicarikan majikan baru nggak sama dia? Kan di sana harus jaga orang tuanya sudah meninggal, itu harus pindah pindah majikan. Iya. Itu ya. Alhamdulillah lah ya. Terus apa pesan-pesan dari Pak Ustadz Danu untuk Ibu barangkali bisa di-share sama teman-teman nih sahabat beriman Bu? Pesan-pesan yang diberikan kepada Ibu, Oh, pesan. nasihat-nasihat beliau itu loh, supaya tidak terkenal lagi itu. Ya, saya Ustadz Danu itu ngasih tahu jangan sedih, Jangan jangan sedih. jengkel, jangan putus asa, jangan merasa hidupnya tidak manfaat. Oh, Ya, kan selama saya menikah itu kan itu terus menerus itu jengkel, traumatik. ya, gitu. putus asa, gitu. Jangan sedih, putus asa, jengkel. Jengkel. Iya. Bu, saya tertarik waktu video call dengan Ustadz Danu. Saat video call Ibu kesurupan nggak? Enggak, saya pertama kali itu takut sekali. Takut ngelihat Ustadz? Atau Setiap itu Bu Mala bilangnya, Bu Nur ditunggu lagi ya, itu hati saya tuh senang sekali. Oh nanti jangan ketemu dulu gitu. Oh, malah Iya. ditunda malah senang? Iya, tadinya tuh takut sekali. Pak Ustadz itu ketakutan itu kira-kira karena apa itu Pak Ustadz? Sebenarnya ada beberapa hal. Ya. Jadi sebenarnya pikiran dan hatinya Mbak Nur Fadilah itu sebenarnya pengen sembuh, pengen ketemu sama saya. Tapi makhluk lain yang ada di dalam Ya. itu nolak. Karena makhluk yang di dalam itu barangkali menurut saya ya dia tahu kalau udah ketemu sama dia tuh yang namanya Danu selesai saya sudah. Sehingga makhluk itu menolak untuk Mbak Nur itu untuk mau ketemu. Makhluk itu bisa jin biasa atau langsung ke Dajjal itu sekalian? Karena kasusnya Mbak Nur itu skizo berarti udah langsung Dajjal. Oh, Jadi udah deg-degan biasanya begitu ya. Iya. Nah, deg-degan itu kuat sekali gitu. Jadi kalau udah mau itu deg-degan itu pasti kuat. Nah, itu kalau menurut saya pengalaman saya itu sinyal bahwa di tubuhnya seseorang itu ada Dajjal. Pokoknya kalau udah mau ketemu sama saya deg-degan itu sinyal aja. Itu ada Dajjal. apa itu berlaku untuk Semua orang saya nggak kenal pun sama. Kalau melihat saya langsung kabur itu itu ada di situ. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi ada makhluk normal aja. Biasanya hampir setiap orang yang interaksi langsung sama saya mirip seperti Mbak Nur Fadilah. Jadi ketakutan. Loh, saya tuh pengen sembuh tapi kenapa saya takut gitu ya. Nah itu kalau Mbak Nur sendiri nggak dijelasin begini nggak ngerti. Oh itu. Jadi nanti Mbak Nur baik tubuh saya ada dajjalnya nggak apa-apa. Kalau jin enggak, jin itu langsung nyerah dia. Kalau jin langsung nyerah. Oh sihir aja ketemu sama saya langsung, Ustadz saya sihir, saya mohon dikeluarin aja gitu. malah selamat. Iya malah selamat ya. Seperti itu Ji. Tapi kalau udah ada ketakutan ada ini karena apa? Dajjal itu mengunci pada hati, pada yang deg-degan itu. Makanya kalau ada sesuatu yang deg-degan di jantung seseorang Muslim itu ada Dajjal. Melantunkan apa, mamanya di sini. Nah itu ada Dajjalnya sebenarnya. Seperti penyakitnya Bu Nur yang banyak itu
juga dikendalin Dajjal sehingga Ustadz video call sekali banyak ininya. Ya, waktu itu karena memang ada sih ya. Kalau saya masih ingat aja ya, saya urut aja ya, Mbak Nur ya. Jadi yang di hidung itu sakit nggak pernah sembuh. Itu saya hanya cuma tanya, Mbak Nur ini sakitnya sejak kapan? Umur 16 tahun ya, betul ya? Nah, itu terus saya 16. Kalau 16 belum nikah, berarti hidung itu fungsinya untuk mengambil napas. Lingkungan. Ini berarti Bu Nur itu, Mbak Nur itu jengkel sama lingkungan. Nah, di umur segitu sampai membuat sakit, berarti hanya cuma satu, sama orang tuanya. Nah, saya tanya sama orang tua siapa, bapak sama ibu? Bapak langsung jawab. Karena apa? Karena bapak saya ngajarin ngaji itu sambil bercanda, jengkel. Oh gitu. Biasanya seneng orang ya. Sambil bercanda. Enggak, maksudnya kayu. Enggak, maksudnya Mbak Nur itu kan ya serius lah. Walaupun enggak serius banget, enggak mukul tapi serius saja. Maksudnya itu begitu. Tapi karena Mbak Nur itu masih muda ya jengkel. Itu sakit enggak pernah sembuh ya? Iya. Tapi alhamdulillah sudah. Sekarang alhamdulillah Sudah. Itu hidung, kemudian yang tenggorokan. Nah, kalau tenggorokan itu marah, ngomel sama mantan suami Ci. Mantan suami. Nah, ini saya kasih tahu langsung enak. Jangan janji sama Allah, jangan itu lagi, langsung jelas hilang. Nah, terus kemudian mana ya pinggang itu nyimpen marah. Nah, itu nyimpen marah dengan suami.